Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sehat. Panas. Ibu gimana? Ibu gimana? Panas ya. Alhamdulillah Ibu dalam keadaan sehat. Semoga semuanya selalu sehat ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin teman-temannya berdoa. Oke, Bu. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa agar nanti dapat ilmu yang bermanfaat ya. Berdoa mulai. Berdoa. Selesai. Ya, Bu. Terima kasih Mas Gufron ya, ketua kelas sudah memimpin doa. Adakah yang tidak masuk hari ini? Siapa? Siapa nih? Lebih baik Ibu Nggak ada, presensi terlebih dahulu saja ya, Oh iya, Bu. untuk memastikan. Baik, untuk yang pertama Ahmad Gufron Jalal Halo, Bu, hadir. hadir ya. Kemudian Naila Rahmaniatul Wulida Hadir, Bu. hadir. Lalu Retno Intan, Hadir, Bu. Ahmad Fahmi Fawaid Hadir. hadir. Kemudian Bagas Prasetya Ada. ada. Fakih Al-Ghifari Sakit orangnya. Di rumah, Bu. sakit. Iya. Yang semoga Mas Fakih segera pulih ya, kita doakan Ya. bersama. Kalian juga tetap harus jaga kesehatan. Ya, Bu. Ya, Bu. Baik, Siap, Bu. semua sudah Ibu presensi. Totalnya ada 21, betul? Betul, Bu. Ya, tidak hadir 1 berarti 20 ya. Iya, Bu. Oh, iya. Pagi yang nggak hadir tadi. Iya, Fakih. Mas Fakih tidak hadir. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengulas materi pada minggu lalu. Ada yang masih ingat kita membahas tentang apa? Naila ingat. Naila masih ingat, Bu. Ya, silahkan. Jawab Naila. Iya ya. Apa ya, Bu ya? Tentang surat pribadi ya, Bu ya. Ya, Surat pribadi itu ada alamat dan tanggal surat, salam pembuka, kalimat pembuka, isi surat, salam akhir, nama dan tanda tangan, Bu. ya betul. Betul sekali jawabannya. Kemudian ada yang ingin menambahkan? Tadi di bagian apa Mbak Naila? Surat pribadi, Bu. Bagian? Bagian struktur. Nah, struktur ya itu. Lebih lengkap jawabannya. Tadi sudah disebutkan terkait surat pribadi, strukturnya, kemudian surat dinas. Jalal, Bu. Ya, silahkan. Bisa dijelaskan strukturnya? Iya, Bu, bisa, Bu. Surat dinas. Tadi apa? Surat dinas ya, Bu? Ya, surat dinas. Surat dinas. Apa tadi sama struktur apa? Struktur surat dinas Oh, bukan bisa surat disebutkan? pribadi ya? Bukan. Tadi surat sudah disebutkan Mbak Naila. Oh, sudah. Ya. Apa ya, Bu? Seingat saya ya, Bu. Ya. Ada ada alamat, Ya. ada nomor, ada paragraf pembuka, Ya. salam, nama, tanda tangan, kop surat pasti ada juga, terus apa lagi? Apa lagi nih? Sudah? Perihal alamat, Ya. itulah. Ya, sudah lengkap ya tadi disebutkan oleh Mas Gufron. Iya, Mas aku nggak apa. Ya, Mas Gufron ya. Terima kasih tadi anak-anak yang sudah mengutarakan pendapatnya. Ingat ya, nanti pembelajaran hari ini kalian harus bersemangat, kalian harus aktif karena Ada dia, Bu. iya, tidak hadiah. Hadiahnya berupa nilai keaktifan kalian akan Ibu catat ya. Oh, ada dia. Ya. Tuh, Bu. Baik, kita sudah mengulas materi pada minggu lalu. Kali ini kita akan belajar tentang buku fiksi dan non-fiksi. Apa anak-anak? Buku fiksi dan non-fiksi. Ya. Baik, untuk yang pertama, Ibu akan menuliskan tujuan pembelajaran. Bu, jangan nakal, Bu. Nggak, Bu, Naila Yang saya paling makan. pojok, harap tenang ya. Baik, tujuannya pertama menemukan unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi. Bu, aduh, maaf. Ya Allah. Jatuh, Bu, maaf. jangan. Ada yang jatuh, Bu. Bisa Ibu teruskan? Iya, bisa, Bu. Harap tenang ya. Jatuh, Bu, tadi mejanya. Ya.
Kemudian tujuan yang kedua yaitu kita akan membandingkan buku fiksi dan non-fiksi terkait persamaan dan perbedaannya. Ya, ini ya bisa diperhatikan anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada dua. Yang pertama menemukan unsur-unsur buku fiksi dan non fiksi. yang kemudian membandingkan. Buku fiksi dan Nggak kelihatan Bu yang bawah Bu. Ya, sudah terlihat? Itu apa itu? Sudah ya? persamaan dan perbedaan. Oh. Bang. Ya. Terima kasih Mbak Naila sudah dibantu. Sama-sama, Bu. Nah, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran, Ibu akan menampilkan salin dia ya. Salin dia atau apa Bu? PowerPoint, Mas. Oh, PowerPoint. Fran. Ya. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Belum. Belum. Sudah ya? Oh, sudah, Bu. Ya. Bisa dilihat, ini adalah beberapa contoh dari buku fiksi. Yang sebelah kiri ini ada buku novel yang berjudul Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Kemudian yang tengah ada cerpen yang berjudul Robohnya Surau Kami. Kemudian yang paling ujung ada novel Negeri Lima Menara. Nah, dari kalian apakah sudah ada yang pernah membaca beberapa buku fiksi tersebut? Bu, saya nonton filmnya Bu. Nonton film yang apa, Mas? Film yang tadi ya, Laskar Pelangi. Laskar Pelangi ya, tapi novelnya belum baca. Belum pernah sama sekali. Ya, nanti bisa dibaca ya, karena kita akan menganalisis buku fiksinya ya, bukan filmnya. Itu nanti kita akan belajar pada pertemuan kedepannya, begitu. Nah, dari buku fiksi yang sudah Ibu tampilkan, adakah yang bisa mengutarakan mengapa buku-buku tersebut, novel tersebut, cerpen tersebut termasuk ke dalam buku fiksi? Karena Ya, Mbak Naila. Kenapa? karena Apa ya? Mengapa disebut buku fiksi? Ya. Bisa dilihat dari bahasanya. tidak nyata. Tidak nyata berarti imajinatif. Abstrak Bu. Imajinatif ya, kita bisa menyebutnya. Bukan abstrak. Bukan. Lebih tepatnya buku fiksi bersifat imajinatif atau tidak sesuai kenyataan, hanya fiktif, hanya imajinasi. Tidak real ya Bu. Ya, betul sekali. Sudah paham sampai di sini? Paham, Bu. Ya, ini ya terkait buku fiksi ya. Ya. Kemudian berikutnya ada buku non fiksi. Bisa dilihat. Nah, buku non fiksinya ini ada puebi, kemudian ada yang menulis karya ilmiah, ada juga sebuah buku yang berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Nah, ketiga buku tersebut termasuk ke dalam buku non fiksi. Mengapa? Saya Ya. punya. Saya punya bukan. Saya tanggung jawab. Iya, ya, silakan. Buku non fiksi karena apa ya? Karena ya itu tidak fiksi. Jadi secara bukan imajinatif dan secara nyata. Bukan imajinatif ya? Iya. Ya, betul sekali Mas Gufron. Namanya apa Bu kalau bukan imajinatif? Nah, kita bisa sebut dengan non-imajinatif. Ya, kebalikannya ya, tadi yang buku fiksi imajinatif, kemudian yang non-fiksi non-imajinatif. Kemudian dari segi bahasanya, buku non-fiksi. Bahasanya Sudah pernah membaca buku non-fiksi? Sudah? sudah Buku kalian itu, bahan ajar. Nah, itu termasuk buku non-fiksi. non fiksi. Nah, Bahasanya formal, Bu. formal ya, formal. Betul. Kemudian jika non fiksi formal, yang fiksi bahasanya Enggak formal. tidak Informal. formal. Ya, atau kita bisa sebut dengan menggunakan bahasa Konotatif. konotatif. Betul. Sudah paham ya semua sampai di sini? Ya, Bu. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Bentar Bu, saya mau ada pertanyaan. Ya, silahkan. Ibu izin duduk dulu ya. Ya, Oh, iya. Bu. Silahkan. Saya mau tanya, Bu. Ya, Pak, tadi buku fiksi sama buku non fiksi ya? ya. Kalau kayak apa ya? Koran itu buku apa Bu? Fiksi apa non? Koran ya? Oke. Baik, coba kita analisis bersama. Koran dari segi tulisannya apakah sesuai kenyataan? Sesuai. Sesuai. Kemudian dari segi bahasanya? Segi bahasanya. Ya. Bahasa berita Bu.
bahasa berita menggunakan bahasa baku atau bahasa konotatif? Baku ya. Nah, dari kedua ciri tersebut kita bisa sebut sebagai non-fiksi. Oh, berarti yang real itu semuanya non-fiksi, Bu? Ya. Website juga non-fiksi itu? Ya, betul, non-fiksi. Sudah paham, Mas Gufron? Oh iya. Berarti yang non-fiksi itu hanya buku saja, Pak? Yang lain? Tidak hanya buku, tapi sebuah tulisan yang di dalamnya bahasanya konotatif, kemudian imajinatif. Nah, Tetapi, itu ya. Bu, koran itu kan nggak dibuat seperti buku, Bu. Nah, itu karena pembahasan kita pada kali ini buku, ya kan, buku fiksi dan non fiksi, maka kita hanya membahas terkait itu. Nah, terkait koran itu adalah macam-macam tulisan, namun termasuk golongan non fiksi tapi tidak buku. Begitu. Oh, berarti nggak buku. Ya, sudah paham ya Mas Gufron ya sampai sini? Berarti yang buku hanya bentuk buku gitu. Ya, betul. Kayak LKS. Ya, betul, seperti bahan bahan ajarnya kalian. Nah, itu termasuk buku non fiksi. Baik, Bu. Betul. Terima Sudah kasih. paham? Paham sekali. Ya, baik. Sama-sama. Terima kasih Mas Gufron sudah bertanya. Nah, ini yang Ibu harapkan. Kalian harus aktif soal pembelajaran ini. Ya, bisa dicontoh ya nanti ke depannya kalian harus lebih aktif lagi. Baik, setelah kita belajar tentang unsur-unsur buku fiksi dan non fiksi ya tadi. Nah, silahkan kalian nanti akan melakukan diskusi. Sebelum itu, Ibu akan membuat kalian menjadi beberapa kelompok. Tadi yang berangkat berarti 20 ya? Iya, Bu. 20, kita akan membuat menjadi 4 kelompok. Ya, silahkan berhitung. Mas Ketua kelas bisa memimpin. Saya. Ya, silahkan. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Baik, sudah semua ya. Silahkan yang mendapat urutan 1 bergabung dengan kelompok 1, kemudian seterusnya. Silahkan. saya 2, 1. Kamu berapa? Sana minggir. Sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Bentar, belum. Oh, belum ya. Sudah? Kamu yang minggir sana. Sudah, jangan berkelahi ya. Nah, Harap aku tenang. tadi yang- Sudah berkumpul kelompok masing-masing? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah. Tetap di kelompoknya masing-masing. Sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja kalian. Silahkan ketua kelas untuk membantu Ibu membagikan ke teman-teman. Ke depan, Bu. Ya. Silakan. Terima kasih. Silakan dibagikan. Semuanya sudah mendapatkan lembar kerja ya? Ya, Bu. Baik, Ibu akan jelaskan terkait perintah yang ada di lembar kerja. Bisa diperhatikan? Ini ya. Nah, untuk yang pertama, Ibu akan membagikan masing-masing kelompok buku fiksi dan non fiksi. Jadi, Ibu sudah membawa ada 4, 2 buku fiksi dan 2 buku non fiksi. Nah, nanti 2 kelompok, bisa kelompok 1 dan 2 mendapatkan buku fiksi, kemudian kelompok 3 dan 4 mendapatkan buku non fiksi. Boleh milih, Bu, bukunya? Mohon maaf. Ya, boleh milih, Bu, bukunya. Ya, nanti Ibu sudah tentukan ya, bisa nanti mendapatkan bagian yang mana. Kemudian setelah kalian mendapatkan buku ini, silahkan dibaca, diamati, dan jawab soal yang pertama ini. Dituliskan identitasnya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, menjelaskan isi dari buku ini. Nah, yang ketiga, kalian menemukan unsur-unsur yang ada dalam buku fiksi dan non fiksi ini. Bu, nanti ditulis berarti, Bu, atau Ya. diomongkan? Silahkan ditulis dulu, menggunakan ballpoint boleh, pensil boleh. Nanti setelah kalian mengerjakan, kalian presentasi di depan. Bu. Begitu. Tapi, Bu, kalau Ya. misal sudah ditulis nanti dipresentasikan apa nggak perlu? Iya, Apa dipresentasikan. dikumpulkan? Nanti dikumpulkan juga. Ini berarti nilai harian ya, Bu? Ya, bisa. Ya, silakan ditulis ya nanti. Sama Ditulis kelompoknya secara masing-masing, ya? betul. Silakan bekerja sama dengan baik. Ya, diskusinya dengan semangat, dengan aktif dan saling membantu ya. Jangan hanya satu orang yang bekerja saja dalam kelompoknya. Harus saling membantu. Tuhan. Ya, silahkan ini bukunya. Silahkan. Oh, merci, Bu. Sama-sama. Ini bisa dibagikan ke teman yang lain. Oke. Ya. Turun. Sudah ya? Bentar, Bu, ada yang itu. Ini Naya ribut, Bu. Sudah, yang mendapatkan buku itu sudah ya di bagian masing-masing. Nah, silahkan
kalian berdiskusi. Ibu beri waktu 30 menit. Cukup? Cukup ya? Ya. Cukup, Bu. Ya, silahkan kalian bisa memulai diskusi mulai dari sekarang. Bagaimana kelompoknya Mbak Naila? Ada kesulitan? Ada, Bu. Di bagian mana? Ini, Bu, ini. Ini ya. Oh ya, ini sudah bagus. Bu, Ini Bu, tinggal sini, Bu. dimasukkan. Ya, Kelompok sebentar ya. nomor 2. Ya, sebentar. Nah, ya, itu nanti aja Bu nanti. Bentar lah. Sebentar ya. Bu. Ibu akan menjelaskan sebentar ya. Ini tinggal dimasukkan ya Mbak Naila ya. Iya, Ini siap. sudah betul. Sudah bagus. Makasih, Bu. Bu, sini, Sama-sama. Ya. Bagaimana? Ini Bu. Masukkan. Ya. Ini 1000 mimpi itu apa aja Bu? Ya, ini tinggal dimasukkan ke kolom ini ya. Ditulis dengan rapi. Ini sudah. Udah benar. Ya, sudah. Nah ini buat tabelnya gimana? Ya, ini tinggal dibuat dengan rapi, kemudian nanti bisa seterusnya. Sudah ya? Sudah paham ya? Tinggal, ya. Oke Bu. Masih. Udah jadi belum? Udah selesai. Bu, kelompok 3 udah. Kelompok berapa Bu saya? Sudah ya? Sudah kelompok Sudah? berapa saya? Kelompok 3? Oh, 3 Bu. Sudah ya? Satu. Kamu ya 3. Baik, semuanya sudah selesai? Oh, Sudah, Bu. Sudah ya? Baik, nah sekarang kita akan melakukan presentasi. Siapa yang ingin maju terlebih dahulu? Naila, Ibu Naila. tidak akan menunjuk. Silahkan inisiatif sendiri, kelompok berapa? Naila dulu Bu. Jalan, Bu. Ibu tidak akan menunjuk dan jangan saling tunjuk. Inisiatif sendiri, kelompok berapa yang ingin maju pertama kali? Kamu dulu. Ya udah, Bu. Kelompok Naila, Bu. Kelompok berapa Mbak Naila? 2. Kelompok 2, silahkan. Bisa dipresentasikan dengan lantang ya, supaya teman-teman yang ada di belakang terdengar. Baik, Bu. Akan dimulai Pagi, teman-teman. pagi. Pagi. Nah, di sini Naila sama kawan-kawan akan mempresentasikan hasil diskusi kita tentang buku non-fiksi. Judul bukunya Berburu Sukses dengan Meniru Kebiasaan Tokoh-tokoh Sukses dan Hebat Sejagat. Terus pengarangnya itu ada Royan dan kawan-kawan. Tahun terbitnya 2000. Pengarangnya itu Bindra Farani. Terus tahun terbitnya 2017. Nah, isi dari buku ini terkait dengan tips-tips bagaimana hidup sukses. Terus unsur-unsurnya ada ini cover buku. Kemudian rincian subbab bukunya itu dijelaskan satu persatu kan, Bu? Secara singkatnya saja Mbak Naila, gambaran umumnya. Rincian subbabnya itu ada misalnya kebiasaan-kebiasaan yang bisa membuatmu hebat. Terus orang hebat dengan kebiasaan hebat, berani mengambil resiko dan lain-lain. Judul subbab itu tadi yang sudah saya jelaskan, tokoh dan penokohannya. Kemudian judul subbab, terus isi buku, cara menyajikan isi buku itu secara gamblang, secara formal, tidak pakai bahasa yang konotatif. Kemudian bahasa yang digunakan tadi tidak konotatif dan sistematika penulisannya juga urut. Terima kasih, Bu. Sudah Mbak Naila? Ya, sudah. Silahkan ditutup untuk presentasi kelompok 2. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berikan apresiasi kepada kelompok 2, sudah presentasi dengan sangat luar biasa. Baik, kita akan lanjutkan. Tadi buku non fiksi ya. Sekarang kelompok buku fiksi. Silahkan. Kelompok berapa? Apa 3 Bu? Berapa tadi Bu? Lupa. Kelompok 2 ya? 2. Ya, silahkan. Kelompok 1 kamu ya. Berdua. Silahkan di sini saja. Ya. Baik Bu, hari ini saya akan mempresentasikan tentang hasil diskusi dari kelompok 2, yaitu
buku Menenun Seribu Mimpi yang ditulis oleh siapa ya? Royan, tahun terbitnya 2016. Nah, ini merupakan buku fiksi. Nah, ini bukunya. Buku fiksi yang menjelaskan tentang bagaimana tentang puisi di dalamnya, ya bagaimana cara, namanya aja menenun. Jadi untuk mewujudkan mimpi-mimpi yang sudah akan tercapai. Dalam bahasa Inggris saja ada namanya dream come true, dan terutama di bahasa Prancis itu ada la rêve devient vrai. Dan ini merupakan salah satu buku yang bagus. Itu isinya ya, Bu. Terus unsur-unsur bukunya itu ada cover, ada rincian, ada judul, terus ada penokohan, tema, penyajian alur cerita, sistematika penulisan dan bahasa yang digunakan. Nah, itu Bu yang ada di dalam sini. Terutama kan di dalam ini kan bukunya puisi, jadi isinya banyak. Oke, sekian presentasi dari saya kelompok 2. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Gufran sudah mewakili kelompok 2 ya. Mari kita berikan apresiasi kepada kelompok 2. Sudah presentasi dengan maksimal ya, sudah luar biasa sekali. Baik, semuanya sudah presentasi ya? Sudah, Bu. Sudah presentasi dengan luar biasa. Baik, tadi kita sudah membahas terkait unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Nah, berdasarkan pemaparan tadi masing-masing kelompok, bisa kita simpulkan bahwa unsur buku fiksi yang pertama ada cover. Kemudian ada Judul. Kemudian subjudul. Ya, subjudul. Kemudian ada isi. Penokohan, Bu. Tokoh penokohan ya, karena ini buku fiksi. Oh, fiksi. Ya. Bahasa. Kemudian bahasa yang digunakan. Alur. Nah, alur. Ini ya, kemudian yang unsur buku non fiksi. Cover. Bahasa konotatif. Subbab. Judul buku. Subbab. Ya, subbab. Isi buku. Cara Isi. menyajikan isi buku. Ya, itulah. Bahasa dan sistematika, Bu. Ya, ini ya bisa dilihat unsur buku fiksi dan non fiksi yang sudah dipaparkan oleh kalian tadi. Nah, kemudian kita akan menemukan, coba dianalisis dari kedua unsur ini, persamaannya terletak di bagian mana? Cover masih sama, Bu. Sama-sama punya cover ya? Ya. Ya, betul. Ibu tuliskan sebelah sini ya. Persamaan. Judul, Bu, judul. Ya, betul. Judul. Sub. Judul. Ada lagi? Ada lagi? Udah 3 itu aja loh, Bu. Sudah ya? Dan, Bu. Ya, ini persamaannya ada 3, cover, judul, dan subjudul. Nah, sekarang Coba, kita Bu. akan menemukan perbedaan. Perbedaannya apa? Yang satu nyata, yang satu enggak, Bu. Satu-satu, siapa dulu? Naila, Bu. Naila, ya silahkan. Bahasanya. Dari segi bahasa. Ya. Dari segi bahasa, Ada yang denotatif, ada yang konotatif. ya, denotatif dan konotatif. Ya. Yang denotatif yang Non-fiksi. non-fiksi. Konotatif yang fiksi, Bu. Oke, betul. Kemudian kita lihat dari segi sumber. Sumber. Ya, Sumber apa? maksudnya apa, Bu? Sumber. Dari segi sumber, Sumber tuh maksudnya apa? tadi sudah ditemukan apa? Oh iya. Iya, Bu. Oh, ada datanya, Bu, kalau fiksi, Bu. Non fiksi, Bu. Ya, ada data. Kemudian yang non fiksi? Enggak ada. Ya. Tidak berdasarkan Kemudian yang ketiga bisa kita lihat dari segi sifatnya, Bu. sifat. Apa? Fiktif. Khayal. Kalau non-fiksi itu berarti Tidak nyata, Bu, tidak nyata. non-fiksi itu berarti bukan fiktif. Tidak nyata. Ya, kan? betul. Tidak nyata kan? Ya, betul, sama saja itu. Kemudian yang fiksi? Fiktif, Bu. Fiktif. Yang terakhir kita lihat dari segi apa, anak-anak? Bentuknya. Ya, bentuk. Apa saja? Informatif. Karangan kalau fiksi. Yang fiksi? Karangan. Karangan. Kemudian yang non fiksi? Informatif. Ya, informatif. Nah, kita sudah menemukan ya persamaan dan perbedaannya. Mantap, Sampai di sini sudah paham? Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Sudah ya? Ya. Ya. Bu. Ngantuk. Ya, waktu udah habis. Ya, habis ini Ibu akan menyampaikan terkait penugasan. Kalian Ya, sudah memahami? petugas. Ya, ini
masih berhubungan dengan Tadi buku kan fiksi sudah dan diskusi. non fiksi. Untuk pekan depan ya, mohon maaf ya. Untuk pekan depan kita capek, masih Bu. belajar tentang buku fiksi dan non fiksi. Terus Capek, Bu. Didengarkan ya, kalau ibu guru sedang berbicara, harga yang ada di depan. Ya, Terus capek. bisa ibu ulangi. ya Bu bisa. Nah, kalian di rumah bisa memilih sendiri buku fiksi dan non fiksi yang ingin dibaca. Ibu serahkan, ibu tidak membatasi ya. Silahkan kalian memilih, menentukan, kemudian dibaca sampai selesai buku fiksi dan non fiksi. Ya, misalnya buku fiksinya judulnya A, kemudian non fiksinya judulnya B. Gitu ya. Nah, nanti ya Dibaca betul aja ya, dua. Bu. Dibaca Iya, aja. tugasnya dibaca saja. Ringan kan? Ya. Ya Bu. Nah, dibaca. Setelah kalian membaca, ketika kita melakukan pertemuan minggu depan, kita akan belajar tentang merangkum buku fiksi dan non fiksi. Nah, hasil bacaan kalian menjadi bahan untuk merangkum buku fiksi dan non fiksi tersebut. Sampai sini sudah paham? Sudah Bu. Sudah ya? Nah, penugasan sudah Ibu sampaikan. Kemudian untuk yang terakhir, Ibu akan mengulas pembelajaran kita hari ini. Tadi apa saja yang sudah kita temukan? Itu Bu. Fiksi sama non fiksi intinya, Bu. Ya, yang pertama terkait perbedaan Perbedaan. buku fiksi dan non fiksi. Ya tadi tuh struktur. Ya. Ya, strukturnya. Bahasanya, sumbernya, sifatnya sama bentuknya. Ya, betul. Betul sekali. Anak-anak sudah sangat memahami ya. Ya. Nah, untuk kita mengakhiri, Ibu akan merangkum sedikit bahwa buku fiksi merupakan buku yang bersifat imajinatif. Bahasanya menggunakan bahasa konotatif. Nah, digunakan untuk sebagai hiburan, itu ya, bisa diingat. Kemudian yang buku non fiksi, buku yang bersifat non imajinatif dan bahasa yang digunakan Denotatif. denotatif. Tujuannya untuk memberikan informasi. Ya, betul sekali. Alhamdulillah kita sudah selesai mempelajari tentang unsur-unsur buku fiksi dan non fiksi. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, silahkan ketua kelas memimpin doa lagi. Iya, Bu. Alhamdulillah pembelajaran kali ini sudah selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya, kita tutup dengan berdoa ya. Doa mulai. Amin. Amin. Ya, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Gufron. Alhamdulillah kita sudah selesai melakukan pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan jangan lupa penugasannya ya. Ya, Bu. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Oke. Kurang lebihnya mohon Bu, maaf. minggu depan libur. Minggu depan libur ya. Oh ya, minggu depannya lagi ya berarti ya Mas Gufron ya. Ya Bu. Berarti kalian punya waktu yang sangat banyak untuk menyelesaikan penugasan tadi. Ya Bu. Baik, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Nailun.